Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Sebelumnya saya juga bisa menjelaskan bahwa memang seiring dengan komitmen pemerintah atau rencana pemerintah mengembangkan infrastruktur yang kita tahu sendiri memang cukup masif dilakukan beberapa tahun terakhir, ini memang berpengaruh atau impact-nya adalah beberapa BUMN yang related ke infrastruktur memang memerlukan pendanaan atau dana yang cukup besar. Nah, ini juga terlihat sebetulnya di obligasi korporasi di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan dari tahun 2013 ya, itu mungkin sebelum 2013-2014 lah ya, itu porsi outstanding obligasi BUMN itu masih di bawah swasta. Nah, mulai 2015 ke sini itu sudah mungkin lebih dari 50% outstanding daripada obligasi korporasi di Indonesia itu sudah dikontribusi oleh BUMN. Ini memang kita perhatikan, kita observe bahwa pembangunan infrastruktur ini yang mendorong mereka untuk melakukan pendanaan secara cukup besar dan ya kita tahu sendiri misalkan jalan tol banyak dikerjakan oleh BUMN karya, dalam hal ini Waskita Karya, Adikarya, Wijaya Karya, PP ya. Ini menyebabkan mereka memang harus mencari dana bagaimana untuk membangun misalkan infrastruktur termasuk jalan tol ini. Dan yang menjadi kalau mereka hanya sebagai kontraktor, tentunya setelah selesai pembangunan daripada infrastruktur tersebut, mereka akan mendapatkan dana atau pembayaran dari pemilik proyeknya. Ya, itu dalam hal ini bisa pemerintah dan mungkin ada juga yang jasa marga misalkan ya untuk jalan tol. Nah, lain halnya apabila perusahaan tersebut atau perusahaan karya tersebut menjadi investor atau pemilik jalan tol sementara. Rencananya memang sementara karena mereka berencana untuk melakukan penjualan atau aset disposal pada saat jalan tol tersebut sudah dibangun. Ya, mungkin ini kita tahu semua itulah yang direncanakan atau yang merupakan strategi dari Waskita Karya. Yang menjadi problem adalah pada saat tolnya sudah jadi, ya, dan dibiayai oleh hutang, baik itu hutang dari bank maupun dari obligasi korporasi, penjualannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Jadi cash in-nya tidak sesuai dari segi timing, mungkin dari segi harganya dan sebagainya. Ini yang perlu waktu untuk direalisasikan. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan atau menjadi permasalahan saat ini. Bagaimana memonetize aset-aset yang rencananya memang mereka tidak ingin menjadi pemilik infrastruktur tersebut atau jalan tol tersebut untuk jalan jangka waktu panjang.